Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar kembali melalui Alkitab tentang apa posisi kita setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat melalui baptisan. Kita baca di dalam Roma 6 ayat 18 sampai 19. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita melalui baptisan, posisi kita adalah sebagai hamba kebenaran. Artinya apa? Sebagai hamba kebenaran adalah orang-orang yang dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hal ini juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sehingga setinggi apapun posisi kita, apakah kita seorang direktur sebuah perusahaan, atau kita sebagai seorang pengusaha itu sendiri, atau suatu perusahaan yang besar, atau mungkin kita sebagai dokter, polisi, polwan, atau sebagai tukang parkir, tukang sampah, atau posisi apapun atau status apapun kita saat ini, jika kita sudah menerima Tuhan Yesus dan sudah dibaptis, maka kita adalah sebagai hamba Tuhan atau hamba kebenaran. Dan dengan jelas Tuhan juga menjelaskan tentang posisi Tuhan dan hamba di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Di bawah perikop Tuhan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi, di sini kita lihat sebagai tuan dan hamba, ada tugas yang harus kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan kita. Jadi setiap orang yang telah menerima baptisan dan sudah menjadi hamba kebenaran, kita punya tugas untuk menyenangkan Tuhan kita, menjalankan tugas kita, dan memuliakan namanya dalam kehidupan kita. Hal ini juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang talenta yang bisa kita baca dalam Matius 25 ayat 22 sampai 26 dan ayat yang ke-30. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.
Dan ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi di sini boleh kita katakan bahwasanya setiap hamba harus menyelesaikan tugas dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Jadi tidak ada satu alasan atau alasan apapun yang membuat kita sebagai hamba Tuhan dapat mencuri kemuliaan untuk Tuhan atau mencari pujian yang sia-sia dari manusia. Demikianlah renungan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.